Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Salsa Nurfanisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang assignment lanjutan dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Di sini saya mempunyai unit tes yaitu 5 fitur dalam aplikasi inventory, yaitu yang pertama yaitu pencatatan barang masuk atau transit. Ini untuk memasukkan data barang yang baru, menambah jumlah stok, lalu mencakup input detail seperti nama barang, kode dan jumlah, harga beli, dan penentuan lokasi penyimpanan gudang awal. Lalu pencatatan barang keluar atau food issue. Ini berfungsi untuk mencatatkan pengurangan stok karena adanya permintaan, penjualan, dan pemakaian. Lalu ada transfer lokasi, stok transfer. Di sini berfungsi memindahkan unit barang dari lokasi penyimpanan ke lokasi penyimpanan lain, seperti antara gudang A dan gudang B dan lain sebagainya. Di sini itu fungsinya itu fiturnya itu untuk akurasi lokasi stok, lalu laporan stok dan riwayat pergerakan, yaitu menyediakan informasi inventory terkini yaitu stock event untuk mencakup laporan ringkasan riwayat detail. Semua pergerakan masuk keluar, lalu menghasilkan notifikasi juga. Yang kelima yaitu manajemen penggunaan dan akses. Ini itu untuk mengatur siapa saja yang mengakses dalam sistem inventory ini. Lalu batasan seperti admin itu bisa menghapus data, sedangkan stok gudang itu hanya bisa mencatat barang dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut level pengujian atau test case. Dalam test case yang pertama itu unit test yang berfokus pada komponen kode terkecil seperti pengujian fungsi pencatatan barang masuk jika input dan stok adalah negatif, misalnya -5. Lalu sistem harus pemberian error. Ini mencegah inventory ketidakakuratan. Lalu itu merupakan functional test, yaitu logika perhitungan stok, yaitu cocoknya untuk automated ya, yaitu ujian perhitungan dengan cepat dan berulang. Lalu integration testing itu fokus pada komunikasi antara modul, yaitu menguji integrasi antara modul barang yang keluar dan laporan stok. Setelah 10 unit barang dipakai, sistem secara real-time mengurangi 10 unit dari tampilan stok. Ini itu functional test, memastikan ada barang keluar dan laporan. Ini bisa jadi automated atau manual. Lalu selanjutnya sistem testing ini fokus sistem secara keseluruhan, termasuk non-fungsional, menguji skenario, level lokasi yang melibatkan tiga record, lokasi asal, lokasi tujuan, dan history, dengan 5 unit barang S ke A dan B. Lalu sistem harus memastikan stok A itu berapa dan berapa di stok B. Lalu ada fungsional dan non-fungsional testing. Lalu ini juga pakai automated dan manual. Hanya ada kuat, yaitu fokus pada validasi kebutuhan pengguna akhir, menguji notifikasi stok, kemudian menguji kapasitas kerja, mengatur batas minimum, lalu mengurangi stok menjadi 19. Ini itu functional testing dilakukan oleh manual untuk menilai usability atau praktik day to day. Selanjutnya ada analisis resiko. Ada analisis ini unit testing itu resiko kesalahan data fundamental itu perhitungan stok salah. Lalu pada integrasi testing ini resikonya adalah data inconsistent atau desinkronisasi, yaitu model barang
masuk itu mungkin merupakan sukses, tetapi laporan stok itu tidak diperbarui, menciptakan perbedaan fatal antara data input dan output, lalu bisa merusak manajemen terhadap sistem. Biasanya adalah sistem testing, ini resiko kegagalan atau keamanan. Itu sistem bisa melakukan atau menghandle performance ketika banyak stok gudang, pengadaan barang secara bersamaan, atau manajemen penggunaan rekonsumsi, kemudian setiap gudang bisa melakukan delete. Lalu kuat atau asset testing ini resikonya sistem ditolak pengguna. Jika alur kerja yang tidak lebih daripada SOP manual, staf gudang ini cenderung menolak dan kembali menggunakan reset dalam sistem yang gagal. Lalu selanjutnya mana sih yang otomatis dan mana yang manual? Di sini yang lebih otomatis, yang lebih efektif diotomatisasi yaitu validasi dan perhitungan stok. Ini pengujian unit testing untuk fungsional aritmatika stok, validasi input dan notifikasi stok. Ini menjamin akurasi secara konsisten. Misalnya load atau stress performance ini mengukur kemampuan sistem mengenai lingkungan transaksi apabila bersamaan barang berhari, lalu pada fitur ini itu barang masuk dan barang keluar pada saat bekerja. Lalu ada yang harus dilakukan manual yaitu pengujian atau usability antar muka, menilai kemudahan staf dalam menggunakan form data, membaca stok dan alokasi. Lalu kuat atau pengguna kunci ini verifikasi akhir apakah keseluruhan alur misalnya barang masuk dari awal itu sudah sampai laporan stok ya. Yang selanjutnya itu pengujian eksploratif yaitu mencoba tidak terduga yaitu masukan yang tidak valid dan memadamkan alokasi di tengah proses. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.